lagi bersama kami di podcast LSM Indonesia after Lebaran. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dan kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa lah menurut saya. Jogja doang. Ini para legend-legend di dunia musik ini, teman-teman yang LSM dari rumus. Kalau rumus matematika kan kita bikin pusing ya. Kalau rumus ini kita bikin happy gitu karena berhubungan dengan dunia musik. Rumus itu adalah Rumah Musisi Cilegon. Selamat datang. Sama-sama. Ada Om Iwan dan Adi. Mas Adi. Ya, beliau ini termasuk pengurus dari rumus ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya Om ya. Ngobrol-ngobrol santai lah, namanya orang musisi mah. Kita bikin happy aja. Apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah pada fresh dia after Lebaran. after libur mulai genjot lagi di kegiatan ini. Om Iwan sendiri kalau di rumus di apa nih Om? Saya kebetulan diamanahkan oleh teman-teman itu sebagai ketua dari Rumah Musisi Cilegon. Periode selama 3 tahun periode. Oh, jadi per 3 tahun. Iya, per 3 tahun. Enggak selamanya ya? Enggak. Nanti kita setiap 3 tahun sekali pemilihan ketua. Oh, gitu. Jadi kebetulan saya diamanahi tahun 2025 sampai 2027. Oh, gitu. Kalau Mas Adi? Kebetulan di rumus saya sebagai ketua bidang edukasi dan regenerasi. Edukasi berarti dia yang mau edukasi anak-anak muda nih. Kasarnya mah bahasanya itu yang cari member lah. Yang ngajakin ayo maksa-maksa gitu ya. Ini kan kalau saya pribadi nih ya, kalau denger rumus itu memang baru kemarin ya. Baru kemarin pas acara di Semilin itu ya, acara apa festival Ramadan itu ya gitu. Ternyata sebenarnya orang-orang di rumus juga teman-teman kita semua gitu ya, teman-teman lama juga gitu. Jadi sebenarnya kalau rumus itu wajahnya wajah lama. Iya, orang-orang lama. Cuman branding produknya baru. Oh, branding produknya. Orang-orangnya lama semua. Ini udah belasan tahun, mungkin puluhan tahun sudah di dunia musik ya kita. Cuman memang sempat vakum berapa lama Cilegon itu sempat mati suri, akhirnya coba dibangkitkan kembali dengan kemasan yang berbeda. Jadi rumus itu bukan sebuah komunitas. Rumus itu sebuah wadah bagi seluruh insan musik yang ada di kota Cilegon. Jadi tidak ada istilah genre, tidak ada istilah mengkotak-kotakan musisi senior dan junior. Semua sama di dalam satu wadah itu rumah. Itu analoginya sebenarnya dibuat rumus. Nah, apa yang mendasari akhirnya terbentuk, ayo kita sama-sama nih bikin rumus gitu Om? Sebenarnya ada 3. Ada 3 hal yang mendasari kenapa dibentuknya Rumah Musisi Cilegon. Pertama itu mati surinya event di kota Cilegon. Ya, selama bertahun-tahun di Cilegon itu mati suri, tidak pernah ada konser musik, tidak pernah ada festival-festival yang berjenjang gitu, yang berkelanjutan. Itu hal yang pertama. Kedua, karena adanya perubahan pemahaman tentang musik nih, untuk terutama untuk kalangan Gen Z dan Gen X itu. Terakhir yang ketiga itu kenapa dibangkitkannya rumus itu karena memang di Cilegon sendiri itu musisi-musisi belum sepenuhnya dihargain. Gitu. Makanya itulah hal teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng kita buat wadah yang bisa lebih mengenal lagi, bisa lebih memberikan manfaat buat teman-teman yang lain, seperti itu sih. Nah, rumus sendiri nih mulai ada dari kapan Om? Nah, coba Pak Adi. Rumus sendiri awal perencanaan itu kalau tidak salah bulan Juni itu kita founder-foundernya baru merencanakan. Dan alhamdulillah dengan gercepnya gitu tuh, bulan Juli itu sudah di pengukuhan ya, pelantikan kepengurusan segala. Pelantikan itu dari SK apa? Dari ini ada berhubungan dengan pemerintah nggak sih? Sebenarnya berhubungan dengan pemerintah secara langsung nggak ada. Kita bukan produk dari pemerintah, bukan juga buatan pemerintah, bukan.
cuman hanya bentuk dari sinergi dengan pemerintah gitu. Jadi yang tadi Ibu tanyain tentang bagaimana rumah musisi itu berdiri, jadi tadi dari keresahan-keresahan itu, yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, kita harus ada wadah nih, wadahnya Rumah Musisi Cilegon, sepakat nih teman-teman semua. Lalu kita pelantikan nih, pelantikannya di mana? Di alun-alun. Kita susun tuh ke pengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Wah ini udah datang nih minuman Sebentar, kayaknya. kita alihkan dulu ya, gengs. Mantap. Silakan. Yang mana nih? Ini yang mana nih? Ups. Oke, yang hibiscus ya? Oh iya, kalau ibu yang tropical. Ini Oh, yang ini ya? tropical yang ini. Oke, silakan. Boleh dilanjut Ya. ceritanya? Lalu kita bentuk kepengurusan Dewan Pembina, Penasihat dan kepengurusan bidang-bidangnya kita lengkapin, kita laksanakan pelantikan dan kebetulan Dewan Pembina kita itu di pemerintahan. Apa namanya? Ketua Dewan Pembinanya itu ada Pak Ayatullah Khumaini. Oh, iya. Itu Berarti ketua DKKC ya? ketua sekaligus ketua DKKC sekaligus ketua Dewan Pembina dari Rumah Musisi Cilegon. Di situ juga ada Mas Wakil, ada juga ketua DPRD. Gitu. Tapi memang bukan produk dari pemerintah. Karena memang orang-orang tersebut yang memang masih punya empati dan masih punya greget terhadap musik di Kota Cilegon seperti itu. Nah, yang punya ide awal nih, yuk kita sama-sama bikin rumus nih gitu. Siapa Adi? Firman. Ada teman kita namanya Firman dan Bapak Iwan ini yang berhasil kita komporin gitu. Akhirnya beliau bersemangat dan mengumpulkan teman-teman semua. Ya, jadi awalnya dari obrolan obrolan santai. Saya tuh dikomporin, ayo dong bikin ini. Awalnya suruh bikin festival, ternyata lebih melebar lagi bikin wadahnya. Karena dulu di Cilegon sempat ada yang namanya kamus ya, kamus. Cuman lama vakum, coba dong bikin lagi wadah di Cilegon. Nah dari obrolan itu akhirnya kumpulin nih semua. Tadinya hanya teman-teman nggak semua lah. Nah akhirnya semua diajak. Nah ternyata semua punya satu visi dan misi yang sama sebenarnya. Bagaimana mengembangkan tadi kata Pak Adi itu mengembangkan musik di Kota Cilegon itu sebenarnya intinya pertamanya. Jadi memang berdasarkan dari awalnya itu memang anak-anak band dulu ya. Iya. Tahun berapa? Saya tuh eksis di dunia musik tuh 2000-an, 2000 sampai 2025 kalau main bandnya sampai 2027 lah. Habis itu banyak lama vakum, kerja dan usaha gitu kan. Nah baru aktif lagi. Ayah berkumpul lah itu tadi, bikinlah si rumus ini. Ya. Terus yang akhirnya namanya rumus deh gitu. Itu tercetusnya dari Dewan Penasehat. Iya, namanya Aihen mungkin ya. Nah, jadi dia bilang tuh saya inilah, maksudnya kita kan sama orang tua, kita juga kan punya senior di bidang musik ya. Nah kita cerita nih kalau kita pengen punya wadah, sedang apa nih wadahnya. Nah analoginya itu adalah rumah Bu. Tadinya bukan namanya bukan rumus, rumah. Kalau rumah kayaknya rumah musisi. Jadi rumah itu analoginya bagaimana di rumah itu ada kamarnya, ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada ruang tamunya. Jadi mereka tuh pulang ke tempat yang sama. Analogi rumah itu kita tuh pulang ke tempat yang sama. Di rumah itu gitu. Nah, tanpa mengesampingkan privasi masing-masing. Nah, karena kan kita keluarga, sebuah keluarga kumpul di rumah yang sama. Itu analogi dibuatnya nama Rumah Musisi Cilegon. Jadi cuman biar gampangnya kayaknya kalau Rumah Musisi Cilegon terlalu panjang. Nah, rumus jadi intinya rumah. Jadi itu juga rumus tuh mungkin banyak apa ya? Banyak teori-teori yang ada di situ, banyak musik-musik yang berkumpul di situ ya. Ini boleh diminum nggak? Silakan. Kita ngobrol juga ini dari seseger itu. Seseger itu loh. Seseger itu. Jadi ini salah satu sponsor utama kita.
Dan ini minuman kesehatan yang gulanya dari gula singkong, Om. Oh, Jadi gula untuk singkong. seusia-usia kita ini Aduh, aman. baru denger tuh. Gula singkong Iya, ya. jadi Tapi manis seusia-usia luar kita ini biasa. aman. Gitu. Kayak ada herbal-herbalnya. Iya, ini gitu. memang minuman berbasis apa ya? Berbasis herbal, berbasis kesehatan. Gitu. Nah, terus kita lanjut lagi ya. Itu kan mengumpulkan berbagai macam musisi yang ada di Cilegon ya, dengan berbagai macam genre, itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah Dengan itu. jangankan ke member deh, ke pengurus sendiri aja gitu kan, dengan berbagai macam ego gitu ya, itu kan nggak mudah ya Om ya. Nah, tantangannya sendiri nih yang dihadapin selama ini gitu, dari bulan Juli sampai sekarang berarti udah berapa bulan ya? Hampir setahun. Hampir setahun ya. 9 bulanan. Justru di situ tantangannya Nah. kita, Bu. Itu susah banget, Kak. Kesulitannya ya. Cuman ya namanya generasi kita sama generasi yang muda di Iya, sekarang benar. ini udah pola pikirnya sudah berbeda. Jadi kalau kita paksakan si generasi muda ini untuk mengikuti kita, itu nggak bakalan ada ujungnya, nggak bakalan jadi gitu maksudnya. Jadi kita nih yang mencoba berusaha menjadi mereka gitu tuh. Pengennya apa sih dari sudut pandang mereka, dari POV-nya mereka, pengennya apa, pengennya dibikinin apa, ayo gitu tuh. Kita ladenin atau kita bantu, kita usahakan gitu. Ya sejauh ini kesulitannya ya seperti itulah, perbedaan sudut pandang gitu tuh di musik itu sendiri. Memang itu bagiannya Mas Adi ya? Iya, kebetulan itu edukasi. Mengayomi dan mengedukasi anak-anak yang generasi sekarang gitu. Jadi memang untuk menambahkan aja, kalau kesulitan itu di dalam teman-teman rumus itu justru kita itu sampai dengan saat ini sebenarnya, bukan dari awal pembentukan. Itu bagaimana mengajak anak-anak Gen Z terutama dengan Gen X itu generasinya, karena mereka itu isi kepala dan pemikirannya sudah berbeda. Gitu, lebih frontal, lebih punya banyak ide-ide yang belum kesampaian kalau di usia kita nih gitu. Nah itu tantangan sebenarnya. Cuman memang kita selalu welcome, rumus itu selalu welcome buat siapapun, buat teman-teman dari berbagai usia, berbagai kalangan. Intinya mereka masih punya apresiasi terhadap musik, yuk kita bareng-bareng gitu sih sebenarnya. Kalau di kepengurusan sendiri ada berapa orang itu? Kalau di rumah musisi itu sekitar 30, itu dari berbagai bidang ya. Apa aja Om? Ya mungkin kalau standarnya ketua, sekretaris, bendahara dulu ya. Ya. Setelah itu kita tuh ada bidang edukasi dan regenerasi ini, ada Mas Adi dan timnya, ada sekitar 3-4 orangnya. Itu dia membawahi bagaimana bisa mengedukasi dan meregenerasi. Dia ini ada namanya programnya itu musik ning sekolah. Jadi bagaimana mengenalkan musik ke sekolah-sekolah. Nah itu kerjasamanya sama Dindikbud. Iya, seperti itu namanya musik ning sekolah. Kenapa? Karena pelajaran musik di sekolah tuh hanya pelajaran yang mereka tuh hanya dapat kulitnya doang. Nah makanya rumus hadir di bidangnya Mas Adi ini, bagaimana mengenalkan musik lebih jauh, lebih dalam. Oh ini cara bermain gitar, oh ini cara bermain bass, ini cara bermain drum, gitu. Nah itu di bidangnya Mas Adi. Ada lagi namanya sertifikasi keanggotaan. Itu membawahi selain mengumpulkan teman-teman anggota, itu mensertifikasi. Karena di Cilegon sendiri musisinya itu banyak yang belum tersertifikasi. Gitu. Oh, jadi ada sertifikasi itu dari BNSP, Bu. BNSP. Itu banyak musisi Cilegon belum tersertifikasi. Jadi baru bisa main tapi secara sertifikasinya belum dapat. Gitu. Nah, itu ada lagi bidang event namanya. Bidang event tuh fokusnya membuat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh rumus ataupun bidangnya event itu gitu. Itu memang bidangnya cukup sentral di kita. Karena itu memang dia tugasnya bagaimana membuat sebuah kegiatan-kegiatan event yang ada di Kota Cilegon. Menghidupkan ya. Menghidupkan, gitu. Terus ada bidang digital media terakhir, konten dan digital media. Oh ada satu lagi bidang UMKM dan ekonomi kreatif. Nah itu Yudis tuh ketuanya kebetulan.
bidang ekonomi kreatif dan UMKM karena dia punya studio recording dan sebagainya. Bagaimana teman-teman musisi ini juga tidak melulu soal dia musik bermain musik, tapi ada yang berhubungan dengan musik ya. Salah satunya adalah punya studio rekaman, studio band. Nah itu salah satu bikin konten ya musik gitu. Ada yang lagi konten digital, itu memang karena banyak sekarang itu musisi yang sudah fokus ke konten digital seperti TikTok lah modelnya. Gak apa-apa nih saya nyebut TikTok nih. Vicky suka live TikTok, nih kayak Mas Adi juga suka live TikTok juga gitu. Nah, itu makanya ada beberapa bidang yang ada di Rumus gitu. Ini berarti di kepengurusannya sendiri ada anak-anak dari Gen Z dan Gen Z loh. Yang dilibatkan. Iya, ada. Pasti. Berarti Nggak selalu melulu orang tua sebenarnya. Ini saya disebut orang tua ya. orang tua ya. Tapi katanya di bawah 40 belum orang tua. Kita generasi milenial ini ya. Milenial. Kita milenial. Jadi memang campur lah Bu. Maksudnya kita melebur lah dari mulai yang Gen Z, generasi yang senior, ada semua. Nah, kalau ini kan rumah musisi berarti segala jenis musik ada di situ. Kalau bisa saya bilang tuh ada apa aja itu dong di dalam Rumus sendiri itu? Sesuai sama visi misi Rumus gitu ya, Kak. Jadi tidak ada genre, ya kan? Tidak membedakan genre gitu. Mau lo metal, mau lo dangdut gitu. Yuk bareng-bareng melebur di situ ya. Untuk di Cilegon sendiri di Rumus khususnya ya, sudah ada dangdut di Pamdi ya. Pamdi Indie, PIC itu. Nah, dari metal, KML, komunitas metal lawas. Terus punk. Ada juga banyak kan, komunitas drum, komunitas lainnya gitu. Bisa dibilang itu kumpulan dari beberapa komunitas dijadikan satu lah di sini. Tepat seperti itu. Makanya harus ada wadahnya namanya rumah ini. Tempat pulang yang sama. Dengan isi kepala berbeda-beda. Iya. Kadang kan di rumah itu ya kita ada taruhlah 6 anak ya. Anak yang ini masukannya joget-joget nih gitu tuh. Anak yang ini mah pendiam. Anak yang ini urakan gitu. Berarti nanti pun kalau misalnya ada kegiatan pun berarti jadi dari masing-masing komunitas itu jadikan satu atau kayak gimana? Enggak, sebenarnya kalau di kita tidak membatasi teman-teman yang ada di komunitas di dalam Rumus itu. Jadi ketika misalkan musik metal pengen bikin kegiatan, kita support. Iya, Rumus support. Kita jembatani. PIC pengen bikin kegiatan kayak kemarin apa namanya tuh? Ramadan kemarin. Indahnya berbagi, donasi, charity itu kita support juga Rumus. Gitu. Jadi semua teman-teman yang mau butuh bisa disupport sama teman-teman Rumus, kita support. Gitu. Kalau zaman dulu kita kan ada yang namanya apa namanya itu loh? KPJ ya? KPJ itu udah lama. Udah ya, maksudnya dari dulu itu kan adanya KPJ itu ya, misalnya sudah. Kalau awal tuh dulu ada namanya KMI Bu, Komunitas Musisi Indonesia, itu ada di Cilegon. Terus lari ke Kamus, PIC, teman-teman. Terus ada dari teman kita dari Komet, musisi entertainment Topang, teman kita juga. Gitu. Banyak sebenarnya komunitas-komunitas. Cuman memang kenapa kita fokus di Rumus ini? Ya karena kita welcome semua terhadap semua aliran genre yang tadi Pak Adi bilang itu. Gitu. Itulah kenapa halnya berbeda dengan komunitas lain itu. Rumus itu seperti itu. Makanya kita nggak mau disebut komunitas kan. Lebih senangnya wadah lah. Kalau kegiatan rutin nih, kegiatan rutin yang sudah berjalan di Rumus ini apa aja Om? Kegiatan rutin kita yang sudah berjalan setiap bulannya yaitu kopdar. Di antaranya, di mana di kopdar itu setiap sebulan sekali ya namanya kopdar nih, kita ketemu nih. Dari orang dangdut, dari orang metal, bahkan dari anak-anak pelajar yang baru ngeband gitu ya. Kita fasilitasi untuk kumpul bersama, dan di kopdar itu juga biasanya kita ada edukasinya. Kemarin aja kita udah ngebahas tentang GSP, gimana
si band ini kalau sudah menghasilkan karya mau dilarikan kemana gitu. Terus cara promosiinnya kayak gimana itu sudah dibahas. Kita ngundang ahlinya. Terus cara recording itu kayak gimana? Apa aja sih persiapan recording itu? Gitu. Ya, Yudis kita panggil untuk pembicara Ahlinya dia. sebenarnya. Udah tuh, Selain itu? kopdar, terus agenda besar kita itu yang setahun sekali Festival ada dong. festival, Sound Still Festival. Itu punya kita itu. Itu punya kita. Brandingnya Rumus itu Sound Still Belum Festival. nih, baru mau nih. Sudah. Oh sudah. Sudah dilaksanakan kemarin. 2026. Pertama ya, pertama. 2025 dong. 2025 ya? Mas sekarang udah. Desember kemarin. Itu Desember 2025 kita sudah melaksanakan yang namanya Sound Still Festival. Itu event akbarnya. Event Yang kerja akbarnya. sama KS itu bukan sih? Iya, Iya. Heeh. Sama KS. Iya kok. KS ada tapi KTI-nya. Oh iya KTI-nya. Iya, KTI-nya, Krakatau Tirta Industri. Jadi itu event pertama di Cilegon. 3 kategori perlombaan. Dari mulai pelajar, terus corporate, itu semua perusahaan ikutan, sama umum. Dalam waktu 2 hari. Iya. Gitu, itu di alun-alun eventnya bulan Desember kemarin, itu event besarnya Rumus dan itu sudah jadi branding nama kita. Jadi Sound Still Festival itu kalau ada nama Sound Still berarti itu Rumus yang bikin gitu. Gitu. Itu yang kegiatan Akbarnya lah. Kegiatan setahun akbarnya. sekali, ya. Terus kegiatan-kegiatan yang lain kayak kemarin kita sudah melaksanakan charity, donasi. Terus kita juga sudah melaksanakan audiensi baik dengan kepala daerah, dengan DPRD. Terus kemarin juga kita diundang oleh Kemenham Banten berdasarkan aduan dari musisi-musisi Cilegon Serang terkait royalti pembayaran. Royalti dan Memanusiakan musisi gitu. Jadi Rumus di situ diundang sebagai pembicara. Bagaimana di Cilegon itu layak nggak sih musisi Cilegon itu sekarang dibayar dengan sekian gitu. Nah, itu dibahas di Kemenham Banten. Ada ini nggak ada kegiatan untuk belajar atau ngajarin anak-anaknya yang memang mereka hobi di musik gitu. Jadi biar bermusiknya tuh bener gitu kan. Kan kalau bukan mengecilkan mereka ya gitu kan, banyak anak-anak yang sekarang itu ya bermain asal main aja. Gitu. Bener gak sih? Iya, karena beda 10 tahun yang lalu sama sekarang. Dulu itu kursusan itu banyak ya. Iya, Ada benar. Bravo, ada Purwacaraka, ada Topas, ada Unity kan. Nah sekarang tuh udah nggak ada tuh. Paling tinggal Topas ya kalau nggak salah. Topas masih. Topas masih. Tinggal Topas doang, yang lainnya udah nggak ada di Cilegon. Nah sebenarnya itu juga kita udah sempat kita jadi bahan pembahasan kita. Cuman lagi-lagi terbenturnya adalah kita ingin mulai dari mana nih? Ingin mulai dari mana? Sebenarnya kita tuh ingin mulai dari musik ning sekolah ini nih Bu. Oh iya. Jadi musik ning sekolah ini teman-teman dari Rumus ini sebagai yang sudah punya sertifikasi ini, sertifikasi kepelatihan, bagaimana menggunakan musik dulu ke sekolah. Setelah itu mereka di luarnya bisa private secara personal. Gitu. Seperti itu sih sebenarnya langkah-langkahnya. Karena memang kalau misalkan jadi sebuah kalau di sekolah tuh eskul itu masih rada susah. Karena bos itu bantuan operasional sekolah belum bisa ke situ. Gitu. Jadi paling kita bisanya mengenalkan dulu nih ke sekolah-sekolah tanpa dibayar ya. Mengenalkan, nanti setelah itu private mereka secara pribadi di luar sekolah. Seperti itu sih. Nih Om, kita mulai bahas masalah agak melebar ya. Tentang musisinya sendiri atau tentang musiknya sendiri gitu. Kan zaman kita dulu sama sekarang kan beda ya. Gitu. Kalau dari penglihatan Om nih, anak-anak musisi sekarang sama anak-anak musisi sekarang dulu itu kayak gimana Om? Coba Pak Adi. Ini soalnya dia lintas generasi. Kalau saya orang tua. Lintas generasi. Secara sudut pandang saya, malah gitu musisi yang sekarang nih, musisi anak-anak sekarang ini mungkin karena otaknya lebih fresh kali ya Kak ya. Jadi
kalau hitung-hitungan jago gitu tuh, mungkin jagoan anak-anak yang Jagoan sekarang sekarang. dengan teknologinya, dengan modernisasinya mereka gitu tuh. Jadi Kreativitas kreativitasnya mereka malah yang makin tak macam-macam terbatas. ya. Iya. Kalau dulu kita itu belum ada yang namanya sequencer ya Pak. Sequencer. Sekarang kadang-kadang pakai sequencer semua Iya. orang main. Jadi sequencer tuh merekam dulu Oh ya, musiknya, musik yang di dalamnya itu bisa dimainin iya, lagi. iya. Secara equipment juga kan sekarang lebih modern. Iya. Dan mereka lebih bisa menguasai itu gitu. Ya kita juga bisa, cuman akan butuh waktu gitu tuh. Dengan kefreshan otak mereka itu yang sekarang. Sudah ada contohnya ketika festival kita yang tua kalah Sama yang muda. yang muda-muda gitu tuh. Ya begitulah penilaian saya pribadi ya, mungkin karena lebih fresh gitu, terus lebih modern, lebih masa kini gitu. Mereka lebih punya banyak kiblat Bu. Jadi itu terjadi sangat terjadi terlihat tuh waktu kita kemarin ngadain festival. Di Soundstream Festival itu terlihat bagaimana yang tadi Pak Adi cerita, kita kalah, orang-orang tuanya kalah sama yang muda. Yang muda tuh anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, itu mainnya udah jago. Mungkin waktu zaman kita dulu belum bisa sejago mereka gitu. Itu tuh yang terlihat banget. Makanya kemarin juaranya juga anak-anak muda semua tuh. Yang tuanya kalah semua sebenarnya. Karena itulah teknologi tadi itu. Nggak bisa kita pungkiri memang. Terus kan kalau zaman kita dulu kan kayaknya kalau anak itu bermain musik kan orang tua tuh kayak mau ngapain sih gitu ya, mau jadi apa sih gitu kan. Idenya kan kayak gitu ya, kayak kurang ada dukungan dari orang tua gitu kan. Kalau sekarang kan udah enak ya. Sekarang malah didukung. Jadi sekarang mah baru lahir juga kalau dia suka main drum ya udah, udah fokus drum gitu. Seperti itu sih kalau sekarang saya lihat orang-orang tuanya pada support abis. Sekolah-sekolah musik juga mungkin udah banyak ya gitu kayak jurusan-jurusan musik di fakultas juga udah banyak gitu ya gitu kan. Kemarin juga terlihat nih misalnya kayak kita ada binaan namanya, kita sebut aja binaan ACMI namanya. ACMI itu anak-anak Al-Azhar, anak-anak masih SD. Tapi punya bakat di bidang musik saya lihat. Dan orang tuanya band apa itu kemarin dari Kalimaya. anak-anak Kalimaya, ACMI. ACMI itu dia memang kalau Kalimaya sih udah rada-rada SMP SMA kayaknya. SMP, tapi Al-Azhar juga lulus. berarti di bawahnya dari ACMI ada. ada. ACMI, itu anak SD semua saya lihat. Itu udah punya bakat dan orang tuanya support habis. Orang tuanya support. Jadi ketika dia main, anak orang tuanya ini mungkin bawa neneknya, bawa kakeknya, mereka mensupport anak-anak mereka. Dan itu nggak terjadi di masa kita itu nggak ada. Jadi masa kita kalau kita mau festival ya sendiri, bawa sendiri gitu kan. Kadang mau bayar buat bayar festival aja kita ngumpulin dulu dari uang jajan gitu kan. Kayak gitu kalau dulu. Iya Om, kayak saya pun ya dulu saya ini kan seneng musik nih dari kecil. Cuman karena memang orang itu dangdut, apalagi perempuan apa sih gitu tuh ya. Kalau sekarang kan masih dianggapnya bagaimana ini gitu. mau jadi apa kamu gitu kan, main-main aja gitu. Kalau sekarang kan anak-anak musik itu udah banyak perempuan juga ya, kayak salah satu gitaris yang naik itu kan, itu benar-benar disupport gitu. Kalau anak sekarang itu kan lebih enak lah ya gitu kan. Di itu juga ada yang anak kecil juga tuh siapa namanya? Gitaris metal biasa kita main kopdar. Dava ya. Itu juga jago juga saya lihat. Masih kecil tapi bakat main gitu. Sebenarnya banyak di Cilegon itu nggak habis stok musisi. Iya, sebenarnya generasinya itu akan terus ya. Makanya mereka butuh panggung. Itulah yang butuh kita dorong teman-teman. Makanya kenapa kita dekat sama pemerintah, bukan berarti kita di bawah atau dibuat oleh pemerintah. Kita dekat dengan pemerintah itu mereka yang punya regulasi masalahnya. Kita nggak boleh menjauhi pemerintah, kita harus dekat dengan pemerintah karena mereka yang membuat regulasi. Sekarang kemarin coba kita dorong ke DPRD lewat ketua dewannya Pak Rizky, bagaimana kita mendorong regulasi tentang KTR itu bisa dibuat sistem zonasi. Ini kenapa? Karena kalau yang sekarang itu menyulitkan teman-teman sponsor, teman-teman IO besar buat masuk ke Cilegon. Makanya kita nggak pernah ada event konser di Cilegon. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Yang kenapa terlahirnya Rumus itu mendorong itu.
Makanya kita dekat dengan pemerintah itu adalah bagaimana meregulasi itu bisa ke teman-teman musisi ini bisa membantu. Karena itu akan menciptakan multiplier effect, Bu. Kenapa saya bilang menciptakan multiplier effect? Ketika kita membuatkan suatu event atau konser atau festival, itu orang panggung dapat rezeki, orang sound dapat rezeki, ya kan? Pedagang di sekitarnya juga dapat rezeki. Orang yang punya studio band juga ramai, orang mau ngeband di studio itu. Tapi ketika nggak ada event, studio band juga sepi. Nah itu kenapa didorongnya rumus itu dekat dengan pemerintah, bukan berarti di bawah bayang-bayang pemerintah seperti itu. Iya, pada akhirnya semua akan mengerucut ke event itu sendiri. Iya, karena mau sebagaimanapun hebatnya mau teman-teman musisi, mau sebagaimanapun jagonya, mereka titik akhirnya tuh itu. Kegiatan event itu. Kenapa sih Om? Yang mendasari kita agak susah nih dari mulai terakhir itu kan sebelum COVID ya, ya kan? Konser-konser yang ada di Cilegon itu kan. Nah, apa yang bikin akhirnya sekarang susah gitu untuk bikin konser di Cilegon itu? Saya sudah mempelajari dari hulu ke hilirnya, Bu, terkait soal itu. Ya. Tapi nggak apa-apa nih ya, rada-rada sensitif soalnya. Kita bahas semuanya gitu. Pertama adalah ketidaktahuannya teman-teman yang lain, teman-teman musisi, teman-teman pelaku event IO itu adanya namanya perda tiketing. Atau perda ketika membuat ini penting acara. ya, Iya, ini banyak yang nggak tahu nih soalnya. Tolong dipahami nih. Tempat-tempat hiburan itu banyak nggak tahu. Dulu itu sebelum 2025 itu masih perdanya pakai perda yang lama. Perda yang lama itu masih 30%. Orang sekarang mau orang pelaku event, pelaku IO mau datang ke Cilegon tuh gak akan mau. Karena dia harus kena pajak sebesar itu. Nah, barulah saya tahunya ketika saya coba speak up ke media, baru tahu ternyata ada perda terbaru tahun 2025 nomor 1 itu perdanya dirubah jadi 2,5% pajaknya. Nah, itu yang belum tersosialisasi. Nah, itu belum tersosialisasi oleh orang-orang yang berkewenangan untuk mensosialisasikan perda tersebut. Itu yang pertama itu, Bu. Terus yang kedua adanya perda KTR, kawasan tanpa rokok. Itu memang dilematis nih, Bu. Kayak makan sebuah si malakama nih, saya rada-rada ini nggak apa-apa, Ibu. Di satu sisi Cilegon juga ingin kota sehat dan kota yang layak anak ya. Tapi di sisi lain juga hiburan ini akan mati. Kenapa? Karena mohon maaf, produk rokok itu menyumbang sponsor utama terbesar di bidang musik. Terbesar di acara musik. Ketika di kawasan tersebut terlalu kaku perdanya, beda lah kita coba lihat di kota sebelah lah ya kan. Kota sebelah itu 10 tahun lalu kota sebelah itu mereka pada nonton konsernya di Cilegon, pada ikut festivalnya di Cilegon. Tapi sekarang justru kita orang Cilegon nonton ke kota sebelah. Kenapa? Karena terlalu kaku menerapkan perda itu. Yang akhirnya kalau di tempat sebelah itu mereka ada satu kawasan yang memang nggak bisa diotak-atik, tapi mereka alun-alun baratnya bisa dibuat produk rokok masuk. Kemarin ada Jarum, ada Gunda Garam Merah dan sebagainya. Nah itu kalau bisa diterapkan di Cilegon dengan sistem zonasi yang tadi yang kita dorong, teman-teman rumus ini dorong, semoga itu bisa teman-teman pelaku IO itu datang ke Cilegon. Ini masih belum nih? Belum kalau yang itu, tapi kalau yang tadi perda pajak itu pendapatan daerah itu memang sudah dirubah jadi 2,5%. Di semua daerah? Enggak, hanya di Cilegon. Hanya di Cilegon. Kemarin tuh kenapa nggak banyak yang datang karena itu mereka tuh masih gede banget nih bayar pajaknya nih, retribusinya banyak gede banget 30%. Belum lagi yang acak-acak itu ya? Nah itu ya seperti itu. Itu nggak gede itu, bukan 1-2 itu. Itu kita pengalaman kemarin kita agak kesulitan ketika kita bikin event, Bu. Kita bikin event itu skala komunitas, tapi kita agak dipersulit lah gitu tuh. Agak dipersulit. Nah akhirnya kita tahu ternyata seperti ini jalurnya gitu. Akhirnya dari situlah kita coba dorong. Kita coba dorong. Nanti mungkin next ke depan nih kita akan ngumpulin juga dari teman-teman yang lain bagaimana mendorong nih, bukan cuman dari legislatif dan eksekutif nih, tapi kita juga mendorong dari kepolisian dan pihak-pihak terkait bagaimana biar musik di Cilegon itu bisa hidup kembali, karena itu akan semua akan kena
kena efek positifnya gitu. Terutama yang paling kena banget itu studio-studio band ya, itu paling berasa itu. Soalnya kita juga kan kebetulan markasnya juga di studio, di studio musik. Jadi kita tuh tahu ketika kita mau ngadain festival, itu studio tuh sampai jam 2 pagi masih ada yang latihan band. Gitu. Jadi itu akan menciptakan multiplier efek yang bagus. Nah coba didorong nih sekarang nih kan bentar lagi ada HUT Cilegon, ada artisnya. Ada artisnya, udah mulai kita dengar nih ya. Sudah ini ya, udah dinicakkan nih. Sudah mulai di spill ini ya. Sudah mulai di spill. Mudah-mudahan ini jadi satu parameter awal mendobrak biar di Cilegon itu musiknya bisa bangkit kembali. Gitu. Awal pertama kita dari Soundchill Festival dan sekarang pun kita diamanahi untuk bikin sebuah event lagi di HUT Kota Cilegon di Cilegon Expo itu nanti bulan April. Ini saya spill ya Bu ya kalau itu namanya Juara Rock Festival. Jadi kenapa kita ini rangkaian dari HUT Kota Cilegon. HUT Kota Cilegon. HUT Kota Cilegon 4 hari, kita kebagian hari Sabtu. Sabtu malam Minggu itu dipegang oleh Rumah Musisi Cilegon untuk eventnya. Kita bikin, kenapa sih kita selalu bikinnya festival gitu, bukan pagelaran? Karena gini Bu, bukan karena saya orang festival atau Pak Dino orang festival, bukan. Tapi saya melihat gini, kalau di festival itu kita ada gregetnya, bagaimana kita mendapatkan sebuah trofi, sebuah piala gitu kan. Kebanggaan buat orang-orang yang mengikuti event tersebut. Oh saya menang nih di juara festival. Jadi ada effortnya ya mereka. Ada effortnya mereka. Bagaimana orang ini bisa main bagus, bagaimana performance-nya lebih bagus, musiknya lebih bagus, seperti itu. Makanya kita bikin festival gitu tuh. Nah, kenapa kita bikin Juara Rock Festival itu? Ya seperti itu, karena memang kita tuh bagaimana musik-musik anak-anak Gen Z, anak sekolah ini bisa mengikuti acara festival tersebut gitu. Seperti itu. Nanti bisa bertamu lagi ke tempat kita. Boleh nanti lebih panjang lebih khusus ke acaranya. Undang lagi nih festival rock itu ya. Boleh siap. Terus kita mulai aku mau ngebahas masalah tentang seniman-seniman musisi ini. Tadi kan sempat disepir sedikit dari Om Iwan ya kalau masa depan para musisi-musisi di Cilegon ini kayak masih kurang diperhatikan ya Om. Iya. Ya. Agak susah ya ngomong iya. Jadi gini, kita kemarin diundang oleh Kemenhan Banten itu sebuah fakta yang tak terbantahkan. Maksudnya sebuah dilema yang memang sekarang terjadi di Cilegon. Kenapa saya bilang gitu? Ini di sebelah saya bekas korbannya soalnya. Bagaimana dia main di sebuah event, di sebuah hotel berbintang saya sebut gitu kan, tapi nggak dibayar. Dibayarnya pun dicicil lah begitu bahasanya. Invoice. Di sistem invoice. Iya saya pun kan karena memang saya senang juga di dunia musik ya, beberapa kali kan saya ikut datang ke anak-anak kalau mereka ngisi di beberapa tempat hiburan agak kasihan ya, agak mulas gitu maksudnya. Mereka tidak dibayar, hanya dikasih uang dikasih makan dan minum aja udah senang gitu tuh kan. Cuman dapatnya dari mohon maaf ya gitu kayak celengan yang 2.000, 5.000 kata saya bukan pengaman loh mereka itu gitu loh. Gini, kita tuh pelaku seni harus dihargai. Iya gitu kayak sedih aja gitu ya gitu kok. Kita tuh sebenarnya kemarin sudah meretkat harga ya Pak ya. Kita tuh dengan Kemenhan Banten, jadi Kemenhan Banten tuh akan membuat edaran ke wali kota dan DPRD bagaimana mereka bisa membuat satu edaran nih ke pelaku-pelaku usaha ya. Kita sebut pelaku usaha. Pelaku usaha itu di dalamnya ada resto, ada kafe, ada hotel ya kan. Ada tempat hiburan. Kita meretkat harga. Jadi kita tuh ada bikin kemarin itu 3 kategori red card. Ya kan? Entah mau disebutnya silver, gold, platinum terserah lah. Jadi kita sebutnya kalau yang silver itu 150.000 sampai dengan 200.000 itu red card-nya itu di kafe. Untuk satu player ya. Satu kali main satu malam nih misalkan mulai start dari jam 8 sampai jam 11 malam lah. Itu untuk satu player itu 150.000 sampai dengan 200.000 ya Pak. Itu coffee shop. Untuk ukuran coffee shop ya. Karena mereka kan coffee shop kan penjualannya hanya dari kopi ya.
dari coffee dan apa namanya French fries lah gitu, snack kayak gitu. Kita udah bikin red card harga itu. Terus yang kedua itu sekelas resto dan pub. Karena di Cilegon ada beberapa pub saya lihat gitu kan, ada beberapa pub itu mereka sudah menjual minuman, ya kan? Entah bir entah apa mereka sudah menjual minuman. Nah itu red cardnya itu dari 300 sampai berapa waktu Pak Dia? 300 sampai 500. 500.000 untuk red card pub ya, karena pub itu kan Dari penghasilannya besar. Open table aja. Open table. Nah, kita juga sudah mered card itu. Dan yang terakhir itu adalah pelaku event. Pelaku event itu misalkan ada konser nih. Nah, si band ini jadiin band pembukanya ini. Nah, itu red cardnya berbeda itu sampai 1 juta satu playernya. Itu kita bikin. Udah kita bikin simulasi dan formulasinya udah kita buat dan kita sodorkan ke Kemenham Banten waktu itu. Iya, dan tentunya tidak mengesampingkan juga saya tetap mengingatkan ke teman-teman untuk tetap mengupgrade diri kita gitu, skill baik itu dari skill, penampilan, pokoknya sehingga bayaran yang sudah kita ajukan, kita usahakan itu layak gitu tuh, pantas gitu. Jadi jangan cuman bisa main 1-2 lagu. Lo udah mau ibaratnya main di kafe besar lah gitu. Itu yang bayarannya besar. Kalau di Rumus sendiri itu tugasnya ada di bidang sertifikasi. Ya, sertifikasi dan keanggotaan. Jadi selain kita mendorong pemerintah terkait regulasi red card itu, kita juga harus berbenah diri. Posisinya playernya harus berbenah diri. Di antaranya adalah bagaimana kita tadi itu kata Padi memberikan kelayakan nih. Kita mau dibayar segini nih, puas nih. Yang nonton puas, yang bayar juga puas karena band yang ditampilkannya bagus karena mereka sudah membenah dirinya gitu. Terkait mungkin pembenaran musiknya ya kan. Gitu. Karena kadang-kadang kalau kayak di pub atau di hotel orang minta lagu-lagu lawas ya Pak dia. Kadang-kadang orang-orang yang baru bisa main musik nggak bisa itu. Gitu. Ya itu tadi maksudnya kalau anak-anak sekarang itu memang kiblatnya bermain musiknya lebih ke idealis sekarang gitu. Untuk mereka belajar lagu-lagu dulu tuh agak susah ya Om. Iya, itu balik lagi ke pola pikir personal masing-masing. Terutama di tujuan main musiknya dulu. Lo tujuannya apa? Kalau emang lo mau nyari duit di musik gitu tuh, ya lo mau nyari duit di musik, lo dibayar karena lo bawain lagu yang lo bayar itu gitu, yang ngebayar lo gitu. Ya berarti kan harus ngulik, harus banyakin perbendaharaan lagu gitu. Kalau tujuan bermusik lo buat idealis, menyalurkan ego, memuaskan diri sendiri gitu. Ya harus terima, lu dibayar berapapun atau tidak dibayar pun gitu tuh. Pasti bakalan dilakuin gitu. Ada hal-hal yang bisa saya ulik di sini. Oke. Kalau di Cilegon sendiri nih, bermusik itu bisa nggak sih untuk dijadikan mata pencaharian? Sebenarnya bisa Bu, bisa. Ya, contohnya saya sendiri masih berkutat di musik ya untuk mencari sebongkah berlian dan untuk naik haji ya. Amin. Bisa asalkan kitanya gitu. Mengupdate skill itu tadi ya. Dilemanya di Cilegon itu yang tadi kata Pak Adi bilang. Dilemanya itu gini Bu. Perang harga. Terjadi itu di Cilegon. Perang harganya saya sebut gini lah. Di satu tempat nih, tempat pelaku usaha yang ada acara musik bandnya, itu ada orang yang ngebandnya cuma bisa 2-3 lagu, sementara bandnya Pak Adi ini all around lah, all musik lah, ya kan, all genre lah gitu. Nah si pelaku usaha ini, gua ada uang nih 300.000 nih, sementara dia bayarannya 500.000 gitu, sementara dia nyari band yang cuma bisa 300.000, akhirnya jatuh harga nih, orang yang baru bisa 2-3 lagu, ya gak apa-apa lah, ambil aja, ya kan. Nah akhirnya band yang sudah punya prepare pembenaran lagu banyak, yang sudah punya ini banyak, kesalip tuh sama band-band baru band-band baru yang memang kalau menurut saya tuh belum layak untuk bisa main di sebuah kafe ya atau pub gitu. Pembenarannya harus ratusan lagu gitu. Jadi
sudah layak atau tidak untuk menjadi sandaran hidup di dunia di musik kalau di Kota Cilegon? Waduh, itu sih relatif ke personalnya masing-masing ya. Masing-masing. Tapi kalau dari sisi personal saya sih, kalau tidak kerja di luar main musik sih kayaknya Agak susah agak ya. sulit. Agak sulit. Kalau di Cilegon Di itu, Cilegon itu. apa namanya untuk bersandar seluruhnya gitu kan, kayaknya agak berat. Agak berat. Agak berat. Kenapa? Karena kegiatannya, eventnya, tempat usaha pelaku usahanya masih belum bisa menjadikan sebuah sandaran, gitu. Jadi musisi-musisi di Cilegon itu masih kurang itu tadi ya, kurang dilayakkan lah ya. Iya, karena berbeda jauh misalkan dengan kota-kota besar Iya. seperti Bandung, Jogja gitu kan, itu berbeda jauh. Dan memang saya juga tidak apple to apple membandingkan dengan kota seperti Bandung gitu. Tapi minimal memang kalau tadi Ibu pertanyaan seperti itu, kayaknya kalau untuk 100% enggak. Tapi kalau untuk 70% atau 60% Masih bisa. masih di musik masih bisa. Kayak Padi yang lagi jalanin sekarang itu masih bisa. Ya, tapi kalau untuk bersandar seluruhnya nggak bisa kayaknya. Atau mungkin memang sebenarnya tidak hanya di bermain musiknya aja kali ya, Om, di belakang Tapi layar. memang ada teman-teman kita yang memang pure 100% di musik ya. Tapi bukan main musiknya, bukan dalam artian kayak misalnya contoh teman kita namanya Yudis ya. Iya. Yudis, Epeng, terus Yumi ya. Mereka masih berurusan dengan musik. Tapi bukan bermain musik di belakang layar. di belakang layar ya. Misalkan mereka punya studio recording, misalkan mereka punya studio band, nah itu bisa jadi sandaran hidup. Karena memang kan sekarang orang mau rekamannya juga bayarnya lumayan. Gitu. Ada sih beberapa teman memang bukan yang bermain musiknya, tapi memang orang yang di belakang musik tersebut. Nah kalau Om lihat nih anak-anak musisi atau dunia musik di Cilegon ini sekarang nih ya dengan yang dulu gitu, kayak gimana nih Om? Apa lebih bagus, lebih hebat, lebih meriah gitu? Gimana Pak Adi? Perbedaannya itu tadi yang udah saya katakan di awal itu, mungkin karena kemodernisasian gitu tuh. Jadi anak yang sekarang mungkin lebih kaya akan pengetahuan musik, akan bermacam-macam genre gitu. Sekarang tuh lebih gampang. Iya. Ya, pengen bikin lagu aja Belajar udah musiknya ketik lah. ChatGPT Iya. doang sekarang. Benar. Terus ngulik-ngulik lagu. Zaman-zaman saya dulu itu kaset sampai kusut Bu. Diputer lagi gitu kan. Rekaman aja pakai Walkman gitu ya. Dulu diputer lagi. Sampai meledak loh. Kalau sekarang itu ada YouTube, ada per-part mau slow-nya, mau cepetnya ya Pak ya. Gitu, jadi udah gampang sekarang itu. Serius. Beda saya dulu. Makanya kalau sekarang orang bisa ngulik misalkan semacam lagu Dream Theater gitu kan. Udah nggak aneh Bu, karena sekarang mah udah di play berulang-ulang dari YouTube gitu. Itulah kemodernisasi Modernisasi itu kita bisa dipungkiri. dan kecerdasan anak-anaknya itu sendiri gitu tuh. Banyak Bahkan kita yang seniornya itu, kita yang udah tuanya ini, kita yang diajarin sama mereka. Ini gimana mainnya ya? Gimana bikinnya gitu ya? Saya dulu ngulik lagu ini 3 minggu loh gitu. Kamu 1 minggu udah kena gitu. Caranya gimana sih gitu? Gini gampang nih, tinggal dipelanin aja nih videonya nih. Begitu kira-kira. Jadi mungkin karena canggihan teknologi sekarang mungkin ya. Jadi Iya, tidak bisa dipungkiri. Lebih rame ya. Oke. Terus Om, kalau di Rumus sendiri nih anggota yang paling kecil gitu di usia berapa? SD kayaknya. SD. SD. Al-Ajar, Itu ada Alesya, Alesa, nyanyi berbakat. Dava, Duta, banyak SD semua tuh. SD lah, SD. Jadi di situ ada pemain musik dan penyanyi. Semua lengkap sebenarnya kalau di Rumus itu. Pelaku musik. Pelaku Pelaku musik musik pokoknya. ya, pelaku musik ya. Orang event ada di dalam itu. Orang yang suka nyewain sound system ada, nyewain panggung ada. Gitu. Kalau yang hobi bermusik, hobi mendengarkan musik tapi nggak bisa main musik gitu. Ada, Bisa? banyak, Oh banyak juga? banyak. Justru mereka nungguin
oh eventnya kapan nih gitu, pengen nonton. Mereka mau nonton, pengen ada hiburan seperti itu. Atau di medianya aja gitu ya. Banyak. Oh, oke. Jadi teman-teman geng LSM juga yang memang punya hobi musik atau mendengarkan musik gitu ya, bisa bergabung gitu. Nggak ada persyaratan apa-apa, Nggak ada. Yang penting sehat jasmani dan rohani. Ini kan persyaratan mutlak. Iya. Jadi nggak mungkin ya langsung jadi orang gila gitu. Orang gila gitu ya. Iya, mental gitu. Nah kalau tempat ngumpul sendiri nih Om gitu kan untuk teman-teman rumus untuk Sebenarnya kita belum punya sekretariat yang permanen ya. Karena pertama usia rumus itu masih baru. Kedua juga kita tuh ingin pembuktian dulu lah. Ingin pembuktian ke masyarakat Kota Cilegon. Jadi memang kalau untuk ngumpul-ngumpul itu kita masih di Studio Wood namanya. Itu ada di Alislah. Kita juga kayaknya seminggu berapa kali gitu bisa kumpul-kumpul di situ. Gitu sih. Jadi kalau mau bergabung dengan Rumus bisa menghubungi? Boleh, kalau ke Rumus itu kita ada grup WhatsApp Bu. Ada grup WhatsApp, kalau mau gabung boleh pertama join dulu di Instagramnya Rumus. Itu di Rumah Musisi Cilegon ada, nanti tinggal follow aja. Nanti tinggal DM nanti dibalas kok. Kalau mau gabung masuk ke WA grupnya. Nanti itu ada seputar tips-tips bermain musik, ada yang jual alat musik di situ kan. Semua kumpul dari senior, junior, sharing-sharing tentang musik ada semua di WhatsApp. Bahkan promo kadang, promo gitu, promo. Kita diemin aja, maksudnya bahwa bagus. Jadi kan untuk memancing ya, memancing masyarakat ini lebih tahu musisi apa sih, ada apa sih di dalamnya. Ya salah satunya ini kita podcast di sini. bikin penasaran sih, saya justru kemarin ngomong ini Rumus apa ya gitu kan. Kalau nggak salah kemarin itu 2 hari ya? Berapa hari ya? 2 hari. 2 hari. Memperhatikan Rumus ceritanya. Iya, ini apa ya? Ada apa sih? Siapa-siapa aja gitu kan. Coba saya apa sih ini Rumus gitu kan? Ya, karena kita tuh bukan profit oriented Bu. Wadah ini dibentuk kita itu memang kayak kemarin kita acara donasi itu kita benar-benar misalkan teman ngamen gitu. Yuk teman-teman kumpulin yang suka musik gitu kan. Yuk mau main kan nih band ini nih. Tapi nggak dibayar gitu kan. Kita lagi cari donasi seperti gitu. Jadi memang kita murni pure memang kecintaan kita terhadap musik. Akhirnya punya tanggung jawab itu. Apa ada ini nggak Om untuk kedepannya misalnya bikin IO sendiri gitu? Karena gini, di Rumus sendiri udah ada IO, walaupun memang secara personalnya, misalkan kita itu ada namanya di ketua bidang eventnya itu ada Doni ya, Doni itu orang event, Doni itu orang event, itu juga bagian dari Rumus, cuman memang kalau sampai dengan saat ini Rumus itu belum mau menjadikan Rumus ini sebagai sebuah event organizer. Belum Bu, karena bertentangan sama ADART-nya. Karena kita punya ADART Rumusnya. Kita bertentangan sama akte pendirian notarisnya. Gitu. Berarti legalitas Rumus itu sudah ada. Udah resmi teman-teman ya. Bukan satu-satunya komunitas musik di Cilegon yang punya legalitas. Dan ada SK Kemenhamnya, ada NPWP-nya, ada akte pendirian notarisnya lengkap. Jadi teman-teman geng LSM kalau mau masuk bergabung dengan Rumus itu udah ini aman. Berteman dengan teman-teman legend musisi. Iya, legend. Banyak legend. Semua ada di Rumus. Keren nih gitu. Untuk event ke depan nih, itu tadi ya waktu itu. Iya, yang ada di depan mata itu bulan depan April. Saya nggak mau sebutin tanggalnya, ya kan. Pokoknya akhir April itu kita ada event namanya Juara Rock Festival. Event ini juga bentuk dari kolaborasinya Rumus sama pemerintah Kota Cilegon dan Dwipa selaku orang yang melaksanakan HUT Kota Cilegon itu, dan semoga event ini bisa membuat
menawarkan dahaga dari teman-teman musisi di kota Cilegon yang bermain musik, terutama musik rock, ya, metal. Om kan identik ya. Identik musisi itu kan Negatif. ya. Kalau orang yang nggak paham ya gitu kan. Kalau menurut Om sendiri nih, menurut Om Adi sama teman. Kalau menurut saya balik lagi ke personal ya. Benar sih. Kak. Jadi ya selama tujuan saya bermain musik adalah mencari nafkah, tidak kemana-mana gitu kan. Ya udah kita fokus cari nafkah. Gitu. Mungkin ya untuk menutup mulut banyak orang gitu ya yang berasumsi jelek tentang musisi itu kita sulit banget ya. Benar. Ya udah sih selama kita tidak keluar dari jalurnya kita nih gitu tuh aman-aman aja. Karena kan ya bukan saya, tapi banyak orang kan identik kan musisi itu pasti begitu gitu ya, kayak gitu. Tidak dipungkiri orang tua sendiri juga kan. Kreativitasnya mereka itu di Karena gini sih, gitu. kalau saya sih bermain musik itu panggilan jiwa, Bu. Iya, Sebuah hobi yang kalau itu memang iya, memang ada yang tadi kata Ibu sebut, kita tidak pungkiri ada beberapa teman-teman kita secara personal lah begitu kan, tapi itu hanya sebagian kecil kalau menurut saya, hanya sebagian kecil. Oknum lah. Sedang hanya sebagian kecil teman-teman yang seperti itu, tapi selebihnya overall mereka itu teman-teman musisi itu justru positif semua. Karena musik itu kalau menurut saya, ini pribadi saya, kita ketika kita mendengarkan musik, oh ya apa namanya, jiwa kita tuh kayak ingin bersemangat terus gitu tuh. Kayaknya kalau hidup tanpa musik itu kayak saya tanpa garam ya. Kayaknya otak kanan ini diem aja. Strong banget kayak agak kurang berwarna lah ya gitu. Itu hanya segelintir orang sih. Tapi memang iya nggak bisa hidup tanpa musik ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayaknya susah sih ya kalau hidup tanpa musik ya. Apa hidup tanpa cinta ya? Saya mending hidup tanpa cinta. Walaupun udah ditinggalkan akan tetap balik lagi ke dunia musik ya. Iya, nggak bisa. Saya tuh 10 tahun vakum, Bu. 10 tahun saya vakum di dunia musik. Nggak bermain musik dan tidak terlibat di bidang musik. 10 tahun saya vakum. Tapi akhirnya kembali lagi. Balik lagi. Karena itu sebuah panggilan yang kalau menurut saya, nggak bisa kayaknya. Iya. Ya, maksudnya memang ini memang sebuah nurani, sebuah jiwa yang harus saya datang lagi ke situ. Tetap harus dikeluarkan gitu ya, Om ya. Nih, kalau Om tuh dulu pernah sebagai anak band ya yang ya manggung di mana-mana, di atas panggung gitu kan. Terus udah lama vakum. Ketika naik lagi nih gimana rasanya, Om? Sebenarnya sih kalau rasanya naik panggung lagi masih biasa. Maksudnya kita masih cuman bedanya atmosfernya berbeda zaman dulu dan zaman sekarang gitu tuh, atmosfernya aja yang agak berbeda. Apa sih Om yang dirasain ketika main musik di penggerak banyak? Yang ketika kita ditonton orang banyak. Iya, orang banyak. Ya kalau saya sih ada kebanggaan tersendiri gitu tuh. Ketika kita main musik, apalagi ditonton keluarga. Jangan kan ditonton orang banyak, ditonton keluarga aja. Ditonton pacar aja. Iya, maksudnya itu. Itu udah reward lah. Saya anggap reward lah buat saya gitu tuh. Atas apa yang udah saya usahakan dari ngulik lagu, dari ini persiapan buat manggung gitu, dari memilih baju yang pas gitu kan contohnya. Terus kita manggung ditonton sama orang gitu atau sama keluarga, itu tuh udah cukup buat saya, itu udah kebanggaan tersendiri gitu. Udah bermain musik berapa tahun nih? Di dunia musik. Saya main musik itu dari kelas 4 SD belajar musik. Ya masih panggung-panggung Agustusan lah gitu. Sampai sekarang nggak pernah vakum saya di musik. Kalau saya mungkin 26 tahun. 26 tahun.
pernah bikin ini karya sendiri gitu? Oh, pasti. Iya, Teman-teman di sini pasti pernah punya. Goalsnya kan sebenarnya seorang musisi itu Iya, gitu ya. karya. Pada akhirnya itulah karya itu ya. supremasi tertinggi dari musisi itu sendiri ketika apa sih? Ketika kita bikin karya dan karya kita dinikmati sama orang gitu. Pernah nggak Om ketika perform gitu terus nggak ada yang lihat atau yang lihat ogah-ogahan gitu? Wah, itu pernah sih. Pernah ya? Kadang kita salah konsep acara juga gitu. Ya balik lagi ke tujuan awal sih kalau saya mah ya. Selama itu saya manggung di situ Mau gitu. ditonton nggak ditonton? Ditonton nggak tonton, turun panggung dibayar. Bayar selesai beres. Kayak model contoh lah kita ambil wedding. Yang wedding nih anak muda gitu tuh. Pengennya band kan. Cuma orang tuanya gitu tuh. Atau tempatnya kita di kampung. Gitu kan. Ini dari kan dangdut ya. Yang band sendiri belum familiar. Iya, mungkin. benar. Itu kan rada-rada kurang. Iya. Itu kan rada-rada dicuekin tuh. Benar. Sedangkan si pengantin pengennya band gitu. Itu kan pasti dicuekin tuh sama yang tua-tuanya tuh. Ya udah cuek aja Bu, selama niat saya beribadah mencari nafkah gitu. Oke, terima kasih banyak nih udah. Siap. Udah banyak info Sama-sama, yang bisa Kakak. kita ulik gitu ya, dan sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan juga teman-teman Geng LSM. Ada pesan-pesan untuk teman-teman Geng LSM yang memang hobi Buat teman-teman podcast LSM ya, terutama di Kota Cilegon, seluruhnya memanggil kepada seluruh orang yang pecinta musik, ya kan? Untuk yang senang sama musik, yuk bergabung di Rumah Musisi Cilegon. Bisa follow akun IG-nya itu di Rumah Musisi Cilegon. Nanti di situ semua kegiatan-kegiatan akan kita share di situ. Mungkin itu, biar lebih mencintai musik lagi. Insya Allah ikhtiarnya kita nih teman-teman, saya dan Mas Adi dan teman-teman pengurus yang lain, kita berikhtiar bagaimana di Cilegon ini musik bisa bangkit kembali. Seperti itu. Terima kasih banyak Ya, Mas sama-sama. Edi. Siap Ibu, Iwan. makasih sama-sama. Salam buat teman-teman Siap. yang musisi Siap, yang sama-sama, lain. Ibu. Ya. Makasih teman-teman yang Ya. sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.